Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, waktu minggu kemarin kalian sudah membahas tentang sejarah sebagai ilmu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih tentang bab yang sama, yaitu tentang sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Nah, jadi selain sebagai ilmu, sejarah juga bisa disebut sebagai peristiwa. Nah, jelas ya, karena sejarah itu membicarakan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, di sini peristiwa apa yang menjadi sebuah sejarah gitu. Nah, tidak setiap peristiwa di masa lalu itu merupakan sebuah sejarah, tetapi di sini peristiwa di dalam sejarah itu harus bersifat ain malik, yaitu unik gitu. Jadi peristiwa ini hanya terjadi sekali, tidak akan terulang kembali gitu. Jadi di sini betul-betul hanya terjadi sekali aja gitu. Nah, itulah sejarah sebagai peristiwa gitu. Contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang waktu beberapa hari kemarin kita peringati ya, yaitu peristiwa ini hanya terjadi sekali, terus tidak akan terulang kembali, tapi itu dikenang sampai hari ini gitu. Nah, itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, lalu yang kedua itu sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah itu menjadi sebuah kisah, sebuah cerita itu jika sudah dituturkan oleh seseorang. Nah, dengan seperti itu sejarah bisa dikategorikan sebagai legenda atau mitos atau petuah-petuah jika dituturkan oleh orang-orang yang berbeda gitu. Ada unsur penambahan dari setiap penuturnya gitu. Kayak misalnya ada sebuah fakta tentang waktu itu Sangkuriang ya, tentang cerita Sangkuriang. Ada sebuah fakta tentang bahwa Bandung adalah sebuah danau purba gitu. Nah, tapi ternyata setelah dituturkan oleh orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian nanti dilanjutkan oleh masyarakat yang lainnya gitu, sehingga akhirnya di sini terbentuklah sebuah cerita gitu, sebuah cerita yang membuat si peristiwa atau fakta bahwa Bandung adalah sebuah danau purba itu menjadi lebih menarik gitu dengan adanya cerita Sangkuriang itu gitu. Nah, jadi seperti itu, kisah itu pasti ada penambahan dari penuturnya gitu. Jadi sejarah bisa sebagai kisah juga. Nah, lalu yang ketiga adalah sejarah sebagai seni. Nah, jadi sejarah ini dia membutuhkan unsur seni itu karena sejarah itu memerlukan satu sentuhan supaya sejarah ini tidak membosankan gitu. Nah, jadi di sini memerlukan intuisi, imajinasi, terus emosi dan majas atau gaya bahasa gitu yang sudah dibahas minggu lalu juga. Nah, jadi di sini sejarah supaya bisa lebih dikenal dengan baik. Nah, jadi sejarawan harus menambahkan unsur seni supaya bisa dinikmati juga, tidak hanya pelajarannya aja yang tersampaikan gitu, tapi juga enak untuk dinikmati gitu. Karena kalian coba kalau misalnya lihat konten-konten sejarah misalnya ya di YouTube, atau misalnya kalian mendengarkan ibu menjelaskan gitu ya, atau guru sejarah yang lain menjelaskan tentang peristiwa, itu pasti ada seninya gitu ya, dimana ada emosi di situ saat penyampaiannya, terus ada imajinasi. Jadi kita yang menyaksikan, kita yang melihat itu tidak merasa bosan. Sejarah itu bisa berupa peristiwa jika dia unik ya. Jadi dia itu harus satu peristiwa yang hanya terjadi sekali dan tidak akan terulang, atau ain malik tadi. Terus kemudian
sejarah sebagai kisah itu tergantung kepada penuturnya gitu. Jadi mengisahkan kembalinya seperti apa gitu. Nah, terus kemudian sejarah juga sebagai seni, karena di dalam sejarah, dalam penyampaiannya pasti mengandung unsur seni gitu, entah itu seni sastra atau seni yang lainnya gitu. Oke, nah jadi untuk materi tentang sejarah sebagai peristiwa, tentang sejarah sebagai ilmu ataupun kisah dan seni ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.